so scared of getting used to this. All the vines that keep you tethered in your room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 3 kelas TI 2024B yang beranggotakan sebagai berikut. Di video kali ini, kami ingin menunjukkan dan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yakni Healer, Sistem Manajemen Data Pasien dan Pelayanan Rumah Sakit. Jadi, apa sih Healer itu? Singkatnya, Healer adalah sebuah aplikasi desktop yang kami rancang untuk mempermudah manajemen data di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, konsultasi oleh pasien, sampai dengan pengelolaan antrean oleh pegawai rumah sakit atau yang biasa disebut nakes. Ide ini muncul dari keresahan kita bersama. Kita semua pasti tahu, apabila di rumah sakit itu sering sekali mengalami antrean yang sangat panjang dan proses administrasinya yang kadang terasa sangat ribet dan membutuhkan waktu yang lama. Pasien diharuskan untuk menunggu, dan petugas juga harus melakukan input data yang banyak secara manual satu persatu. Maka dari itu, kami membuat Healer. Tujuannya sangat sederhana, yakni kami ingin proses pelayanan di rumah sakit jadi lebih cepat, rapi, dan efisien dengan sentuhan digital. Jadi, pasien bisa mendaftar konsultasi dengan mudah, dan pegawai rumah sakit bisa mengelola data pasien dan antrean secara real-time. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Untuk membangun aplikasi Healer ini, kami menggunakan beberapa teknologi inti. Yang pertama, kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Fondasi utama dari aplikasi ini adalah bahasa pemrograman Python. Kami memilih Python karena bahasanya yang fleksibel, mudah dibaca, dan yang paling penting punya banyak sekali library yang sangat membantu pengembangan aplikasi ini. Untuk membangun tampilan antarmuka dan Graphical User Interface atau GUI dari aplikasi Healer ini, kami menggunakan framework Kivy dan library KivyMD. Kegunaan Kivy menjadi kerangka utama yang memungkinkan aplikasi kami ini berjalan. Dengan Kivy, kami bisa mendesain layout, tombol, dan semua elemen visual lainnya. KivyMD kami menggunakan supaya tampilannya lebih modern dan responsif. Kami menggunakan KivyMD, ini adalah sebagai library untuk Kivy yang menyediakan komponen-komponen dengan gaya material design dari Google, tabel data yang rapi, menu drop-down, dan tombol-tombol yang kalian lihat di aplikasi kami. Itu semua kami buat dengan menggunakan KivyMD. Selanjutnya, kami menggunakan JSON untuk penyimpanan data. Untuk urusan data seperti menyimpan informasi akun pengguna, jadwal dokter, dan data antrean, kami menggunakan file JSON atau JavaScript Object Notation. Kenapa JSON? Karena formatnya ringan, strukturnya mudah dipahami, dan sangat gampang untuk diolah menggunakan Python. Jadi, semua data yang di aplikasi kami ambil dan disimpan ke dalam file-file JSON ini. Cukup untuk penjelasan singkatnya. Sekarang, mari kita langsung coba menjalankan aplikasinya. Di saat kita membuka aplikasinya, kita akan disuguhi dengan laman login atau register. Pertama-tama, kita diminta untuk memasukkan username, memasukkan password, dan memilih role sebagai pasien ataupun sebagai pegawai rumah sakit. Ketika kita berhasil login sebagai pasien, kita akan dibawa ke menu pasien. Di menu pasien, memiliki 3 fitur utama, yakni melihat daftar poli yang ada di rumah sakit, mendaftar konsultasi atau kontrol, dan riwayat konsultasi. Ketika pasien bingung untuk mencari poli atau dokter apa saja yang ada di dalam rumah sakit tersebut, pasien dapat memilih fitur daftar poli atau dokter. Di sini, pasien bisa melihat daftar semua poli yang ada di rumah sakit, nama dokter yang ada di poli tersebut, jadwal praktek, beserta slot praktek yang ada di hari tersebut. Pasien juga dapat mencari dokter berdasarkan nama atau spesialisasinya. Jika pasien sudah mengetahui kemana dan kepada siapa dokter yang dituju, pasien dapat memilih fitur daftar konsultasi atau kontrol. Di sini, pasien diminta untuk memilih poli apa yang ingin dituju. Lalu, pasien diminta untuk memilih dokter siapa yang ingin dikunjungi, mengisi tanggal konsultasi,
memilih jam konsultasi, beserta memasukkan keluhan yang sedang diderita oleh pasien. Jika sudah, pasien bisa menekan tombol konfirmasi konsultasi. Lalu kemudian, pasien akan mendapatkan sebuah struk atau notifikasi yang berisikan nomor urut pasien ketika hari konsultasi itu tiba. Selanjutnya, apabila pasien login atau registrasi sebagai pegawai rumah sakit, pengguna akan dibawa ke menu kelola nakes. Di sini terdapat 3 fitur, yakni kelola antrean, kelola jadwal dokter, dan rekam medis pasien. Pegawai rumah sakit dapat mengelola antrean yang ada di suatu poli. Dengan cara kita bisa melihat dan atau menyortir poli mana yang ingin dituju. Lalu kemudian, pegawai rumah sakit bisa mencari nama atau nomor urut pasien dan akan ditampilkan data berupa nomor antrean, nama pasien, poli, tanggal konsultasi beserta statusnya. Lalu ketika pegawai rumah sakit mengubah status pasien menjadi dipanggil, pegawai rumah sakit akan dibawa ke menu isi rekam medis pasien. Di sini, pegawai rumah sakit bisa menginputkan rekam medis pasien yang berisikan data-data seperti nama pasien, keluhan awal pasien, diagnosa dokter, obat, tindakan apa yang perlu dilakukan, serta tanggal konsultasi pasien. Ketika semua sudah diisi, pegawai rumah sakit bisa melakukan simpan rekam medis tersebut, lalu akan dibawa ke menu kelola antrean. Dan di sini dapat dilihat bahwa sudah tidak ada antrean karena antrean terakhir tadi sudah dipanggil. Kemudian, pasien bisa mengecek riwayat konsultasi mereka di menu fitur lihat riwayat konsultasi. Di sini, pasien bisa melihat data rekam medis yang telah diberikan oleh pegawai rumah sakit, lalu bisa melihat obat apa yang diresepkan oleh dokter. Pegawai rumah sakit juga bisa mengelola jadwal dokter atau poli yang ada di rumah sakit dengan cara memilih kelola jadwal dokter. Di sini, pegawai rumah sakit dapat menambahkan jadwal dari dokter ataupun poli yang akan ditambahkan. Di sini pegawai rumah sakit diminta untuk memasukkan nama dokter, poli apa yang akan dituju oleh dokter tersebut, hari di mana praktek dokter tersebut dibuka, jadwal praktek, beserta slot maksimum yang ada pada hari tersebut yang dibuka oleh dokter tersebut. Lalu ketika data berhasil ditambahkan, pasien bisa melihat poli atau dokter terbaru dilihat daftar poli yang telah ditambahkan oleh pegawai rumah sakit. Nah, seperti itulah alur kerja dari aplikasi Healer yang kami bangun. Mulai dari pasien mendaftar hingga data dikelola oleh pegawai rumah sakit, semuanya terintegrasi dalam suatu sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga aplikasi Healer ini bisa memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat membantu menyederhanakan proses pelayanan kesehatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.